kuesioner tersebut, dia kan, belum tentu orang lain ngerti dengan kuesionernya kamu ya kan. Terus, kuesionernya itu, bisa dipakai atau tidak gitu ya. Nah, biasanya kuesioner itu, dari misalnya 10, misalnya 5 nggak bisa dipakai atau 6 nggak bisa dipakai gitu ya. Jadi, kemungkinan akan terjadi hal-hal yang kayak gitu, ngerti ya? Jadi kalau misalnya kita cari kuesioner, tahu-tahu, dari 10, 5 nggak bisa kepakai. Nah, bagaimana sih kuesioner yang bagus itu ya kan? Nah, kan kita lihat di sini kalau misalnya di teori itu ada yang kita sebut dengan namanya dimensi, variabel, indikator ya, indikator. Ini yang harus kita cari kan ya, yang harus kita telaah nih. Ininya harus kita telaah, harus kita apa tuh namanya, harus kita, lihat yang mana yang bagus gitu ya, apakah, dia dimensinya cocok atau tidak. Nah, dimensi ini biasanya dia mengandung suatu pernyataan-pernyataan, bukan pertanyaan ya, pernyataan. Pernyataan itu, bisa disanggah atau bisa juga disetujui. Nah, jawaban yang bagus itu kan udah saya bilang terpenuhinya dari 1 sampai 5 ya. 1 sampai 5 harus ada. Kalau misalnya dia cuma 3 doang atau 4 doang, berarti kan dia, cuman, kurtosisnya naik kan kayak gitu ya. Kalau misalnya dia cuman 2 doang, nah itu kan nggak bagus juga. Jadi, validitas instrumen itu harus terpenuhinya 1 sampai 5, unsur 1 sampai 5. Jadi ada juga kalau misalnya kita dikasih pertanyaan satu gitu nggak apa-apa, bukan jelek gitu, bukan jelek, tapi apa tuh namanya, kita harus melihatnya sesuatu hal yang, apa tuh, yang komprehensif, di mana dia harus terpenuhi syarat-syarat itu semua. Nah, validitas, reliabilitas. Nah, di mana-mana di mana-mana di mana-mana, di seluruh dunia metodologi itu sama ya, jadi nggak ada perbedaannya. Jadi yang pertama yang dilakukan, kan kita metodologi itu bak lautan luas. Bisa nanti model fit, bisa terjadi, uji asumsi klasik dan sebagainya. Nah, uji asumsi klasik ini yang pertama itu adalah normalitas. Kan udah Pak Osli suruh waktu itu ya cari normalitas ada 4 atau 5 gitu ya, normalitas. Nah, di normalitas ini dia harus sama. Jadi kunci statistik yang pertama kali dia harus lewat normalitas ini dulu. Kalau dia udah mau melakukan uji asumsi klasik. Nah, reliabilitas sama validitas ini adalah deskriptif. Kalau ini uji. Ngerti nggak? Apa bedanya deskriptif sama uji? Kalau deskriptif itu dia hanya menyampaikan aja. Kalau uji itu dia harus menguji. Nah, uji yang ada di sini, Pak Osli contohkan, yang Pak Osli sebut berkali itu namanya hilal. Hilal itu nggak ada yang di sini hilal namanya. Nah, hilal itu adalah 2 derajat. 2 derajat. 2 derajat. 2 derajat. 2 derajat ini dia harus sama nih penglihatannya. Jadi di metodologi itu uji asumsi klasik itu harus sama. Mau kamu bawa ke Amerika, mau kamu bawa ke Eropa, mau kamu bawa kemanapun, dia akan sama cara penglihatannya dia. Dia akan melalui uji pertama adalah uji normalitas, yang uji apa yang kemarin Pak Osli kasih itu Dinda, bacain deh, uji normalitas, multikolonialitas, di mana FIF-nya harus
lebih kecil daripada 5 atau 10. Ini tergantung dari cut point-nya dia dari mana gitu. Kalau misalnya di Smart PLS dia harus 5. Kalau misalnya di uji asumsi klasik dia harus 10. Nah, itu cut point. Uji normalitas itu terdiri dari apa aja, Dinda? Dinda? Terdiri dari apa? Terdiri dari Lily Force, Kolmogorov, ini ingat aja minuman liquor ya, Kolmogorov Smirnoff ya, yang dari itu ya, Smirnoff. Kalau salah ya maklumin aja. Terus kedua Spiro Wheel ya, Spiro Wheel. Terus apa lagi? Chi kuadrat ya? Hah? Chi square. Chi square, Chi kuadrat ya. Square itu kan square. Ini uji normalitas nih. Uji multicol, terus uji apa lagi? Dinda? Ada yang bisa bantu Pak Asli? Yang Jarkoebera itu kan Pak. Uji hetero ya? Hetero kadesitas. Uji heterokadesitas itu uji apa aja tuh? Ada tuh, coba baca dulu dong. Nah, berarti nggak dibaca nih. Mahasiswanya nggak ngebaca. Terus, uji apa lagi? Uji T, parsial, sama uji F secara keseluruhan. Terus uji apa lagi? Halo? Ada PP plot Pak di bagian normalitas. Iya, kan normalitas itu banyak. Setelah normalitas uji apa lagi? Lihat subbabnya. Apa Cindy? Brilian? Wah, berarti belum. Ya, uji otokol ya. Otokol itu sama multikol hampir sama ya. Sama dia. Terus uji apa lagi? Regresi ya nggak Pak? Ya, yang terakhir adalah hetero hetero kan udah tuh. Uji regresi ya. Ya, tadi siapa Denis? Uji apa Denis? Regresi. ya Pak, Kamu mau jawab apa tadi? Uji apa? regresi ya Pak. Nah, terus yang Jadi, kedua saya mau jawab uji hetero. uji keberartian regresi ya. Nah, ini harus dapat ya semuanya ya. Oke. Nah, kalau misalnya nggak kelihatan, kalau nggak kelihatan, kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Kamu kan ngujinya satu film doang ya kan, uji film tersebut. Ya, uji film. Siapa yang hapus nih? Jangan dihapus ya. Uji film itu terdiri dari satu film aja kan. Nah, itu kan baru X1 doang ya. Baru X1 aja. Nah, kita harus ada X2-nya juga. Jadi, kamu pinjam filmnya si Dinda.
gitu ya. Film atau pinjam filmnya si Brilian. Jadi ada X1, X2, X3. Terus ada juga harus ada Y-nya. Y ini adalah apa yang dimauin gitu. Misalnya rating film dan sebagainya gitu ya. Ngerti? Paham, Pak. Hmm. Bentar, saya itu dulu. Sebentar ya. Nah, ini kan dia harus urutannya itu kan kayak gini ya. Urutannya itu dia biasanya kalau dia biasanya kayak gini nih. Garisnya itu X1, X2, X3 udah berhubungan dengan Y ya. Y. Nah, ini tarikan garisnya adalah begini. Apalagi nih. Nah, ini biasanya dia konstelasinya begini ya. Konstelasinya gini. Atau dia rumusnya itu adalah sama dengan aduh. Jadi ini ya. Sama dengan Y. Ini Y topi ya. Y topi sama dengan X1. A itu adalah konstanta tambah BX1 tambah BX2 tambah BX3 tambah E. Itu sama dengan error. Udah? Ini adalah rumus dasar yang kamu sampai lulus harus hafal. Ya, harus hafal. Y itu adalah yang kita cari di sini ada yang kita sebut dengan namanya intercept. Ini B ini adalah koefisien. Nah, semakin tinggi koefisiennya, semakin tinggi interceptnya, semakin bagus hubungannya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini yang sampai lulus kuliah akan kamu lakukan. Nah, di sini kita tinggal ikutin aja nih. Ada yang mau tanyakan nggak sampai sejauh ini? Ada yang mau tanyakan? Belum, Pak. Belum. Berarti kita ambil di sini. Kita ambil di sini Excel. Kita bikin di sini X1, X2, X3. Nah, yang N sama dengan 30 itu adalah uji coba ya. Jadi kalau uji coba itu dia uji coba bukan harus 30 orang. Nanti bisa harus lebih dari 30, misalnya 50 atau 100 gitu ya.
Nah, saya pakai sampel di sini 100 ya. Jadi sama dengan between 1,5. Ya, kenapa nih? Hurufnya harusnya apa itu? Kenapa? Hurufnya harusnya RAND. Run between ya? Iya, Pak. Oke, kayaknya itu. 1,5 ya. 1,5. Close, tarik. Tarik. Kita buat di 50 aja ya. Buat 50. Dah, kita copy. Kita copy ke SPSS-nya ya. Dah. Ini kenapa dia jadi hancur? Karena kita harus buat nih di sini. Di sini jadi X1, X2, X3, Y. Ya. Nah, di data view yang ada di sini, ini kita rubah lagi, kita kecilin lagi ya. Aduh. Kita bikin 0. Ini ada yang mainin screen saya nih. Halo? Jangan dimainin screen saya ya. Masih ada yang mainin nih. Ntar, saya stop share dulu. Screen saya jangan dihitukan. Saya nggak bisa bikin dia jadi ini. Udah kelihatan? Mahasiswa? Kelihatan, Pak. Oh ya, Pak. Nih. Udah ya? Nah, ini data view-nya udah kelihatan kan? Ini udah ada data view ya. Berarti kita ikutin yang tadi, yang pertama, dia bilang suruh ngapain mahasiswa? Uji normalitas. Lihat nggak mahasiswa uji normalitas? Uji normalitas. Ini ada analyze, regression, linear. Kelihatan kan? Analyze, regression, linear. Oke? Dia cuma unstandardized, dia keluar squeamish. Nah, udah. Udah nih ya. Dia pakai Lily Force nih. Udah ya? Udah hafal belum? Dihafalin nih. Jadi, caranya adalah, karena saya udah biasa, saya nggak perlu ngafalin lagi. Udah kelihatan SPSS saya? Kelihatan, Pak. Udah, Pak. Tunggu sebentar ya. Halo? Halo? Iya ya. Oke. Berarti kita pakai analyze, linear, mana linear? Udah install SPSS belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Beli atau gimana? Download ya? Download, Pak. Download. Nanti dia 30 hari dia habis ya. Ini masukin ke sini, udah kelihatan? Sudah, Pak. Statistiknya dia estimate. Sebenarnya ini banyak banget nih. Ada residualnya. Kita pakai Durbin Watson ya, biar lebih enak ya. Plotnya itu, plot nggak usah, save-nya unstandardized. Kenapa dia unstandardized, bukan standardized? Karena dia nggak beraturan, maka itu kita pakai unstandardized ya. Stylenya kita klik OK. Kelihatan mahasiswa? Kelihatan, Pak.
Yang dia lihat tadi apanya? Coba cek di sini. Yang dia lihat squamous sama Kurtosis, Pak. Kurtosis. kurtosisnya. Kita lihat squamous sama kurtosisnya. Ada nggak? Tapi jarang saya pakai nih squamous sama kurtosis. Kayaknya salah deh nih. Bukan ini. Oh, dia ngambil yang DW ya. Durbin Watson ya. Oke. Berarti di sini dia pakai. Ini ada beberapa macam ya. Cara dia ngelihat ya. Nah, dia ngelihat dari squamous sama kurtosis nih. Squamous, kurtosis, unstandardized, residual, continue, klik OK, analyze, descriptive. Oh, dia pakai resid dulu ya. Residual ya. Dia kan pakai resid nih, kelihatannya. Nah, di SPSS-nya, bentar, saya rubah ke SPSS-nya. Belum. Analyze, regression, linear. Wah, pantesan dia nggak mau ngitung. Ini kita rubah dulu ke scale ya. Scale. Dah. Variable view, analyze, regression, linear, statistik, residual. Pakai residual tadi ya. Durbin Watson. Harusnya dia keluar. Udah keluar. Lihat di sininya. Data view. Oh, nggak mau keluar residnya dia. Sebentar. Unstandardized. Regression linear dependent. Residual. Oh, nggak mau dia. Analyze, regression, linear, statistik, model fit, Durbin Watson. Plot, enggak. Save, unstandardized. Continue. Option. Start. Klik OK. Nah, ini dia keluar residualnya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Udah benar ya? Keluar residualnya ya. Berarti kita cari yang di deskriptifnya ya. Sekarang nih kan ada residnya nih. Kelihatan nggak residnya? Terlihat, Pak. Nah, berarti yang kita cari itu apanya? Analyze, deskriptif. Dia pakai deskriptif apa? Sebentar. Deskriptif ya. Deskriptif. Oke.
kita cek. Kayaknya Pausi caranya nggak kayak gini. Cuman kalau kita cek lagi deskriptif. Nah, ini kita masukin optionnya min kurtosis squamous. Klik OK. Ada yang salah sedikit nih. Oh, dia bener kan, min standard deviation distribution udah bener kok. Distributionnya udah bener. Coba kita ulang lagi ya, analyze. Deskriptif, option. Ini kan distributionnya udah nih. Ya. Squamous, stylenya enggak, udah. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kita ngelihatnya dari mana? Squamous sama kurtosisnya ya? Ya, Pak. Dia harus lebih kecil daripada 2 kan? Antara min 2 sama 2, bener nggak? Lihat nggak? Poinnya di situ kan? Ya, Pak. Lihat Ya, nggak? Pak. Yang di sini cut poinnya berapa, mahasiswa? Min 2 hingga plus 2. Min 2 hingga plus 2. Gitu ya? Oke. Nah, ini kan dia udah kelihatan nih. Kalau dibagi sama kurtosisnya, coba deh kamu statistiknya yang ada di sini kamu bagi gitu ya. Dia harus ada di antara 2 sampai min 2 ya. Oke? Nah, yang kedua autokolerasi. Autocall dia tidak boleh ini mendeteksi tidak boleh adanya autokorelasi. Biasanya yang autokolerasi ini itu biasanya apa tuh? Yang akuntansi biasanya. Ini dia ada hipotesis 0, tidak ada autocall, alternatif dia tidak boleh. Nah, di sini langkah-langkahnya itu kita lihat estimate, model fit, Durbin-Watson ya. Ingat aja nih, regression, estimate, model fit, Durbin-Watson. Nah, ini kita lanjut lagi ke sini. Kita lanjut lagi ke sini, analyze, regression, linear, statistik, nih ya, estimate, model fit, Durbin-Watson. Kelihatan ya? Brilliant, kelihatan nggak? Lihat, Pak. Nah, kita klik aja, oke, di sini hasilnya keluar nggak? Halo? Ada, Pak. Berarti yang dia ambil tabel yang mana? Model summary-nya nih. Summary-nya berarti kita pakai yang mana? Model summary yang ada di sini. Kelihatan nggak? Di sini ada DW-nya nih. DW-nya itu 2,226. Kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, DW 226 itu artinya di sini dia ada di posisi keberapa nih? Nah, kita lihat 4 min DU kan? DU di sini. Nah, kita lihat aja di sini John-nya nih. Kelihatan? Kalau dia di 226 kamu hitung dulu nih. DU Durbin upper, DL ini Durbin lower ya. Ngerti? Baca di sini DU itu adalah Durbin upper, yang DU itu adalah Durbin lower. DW itu adalah Durbin-Watson.
Jadi berada di antara DU, durbin upper, sampai dengan 4 min DU, maka koefisien korelasinya 0, tidak ada autokorelasi. Berarti ini tidak ada autokorelasi. Kelihatan nggak? Nggak ngerti? Nah, lihat di sininya. DU-nya berapa? 2,26. 2,226. Lihat lagi di sini. DW-nya. DU sampai dengan 4 min DU. Berarti 226 berada di antaranya kan? Iya, Pak. Berarti kalau di atas misalnya 4,46 berarti dia di atasnya. Nih, berarti ada autokolerasi positif. Ngerti nggak? Paham, Pak. Paham ya? Kalau dia DW-nya terletak di antara DL sama DU, itu tidak dapat disimpulkan. Kalau DW-nya lebih besar dari 4, autokorelasi 4 DU, maka tidak dapat disimpulkan. Kalau dia lebih dari 4, berarti dia tidak terjadi autocall, gitu aja ya. Bisa ya? Jarang lah kalau di sini autocall. Multicall itu kita lihat di sini. Multicall, analyze. Multicall tadi dia pakai apa? Lihat nih. Statistik, collinearity diagnostic yang ini. Ingat ya. Berarti analyze, di mana tadi? Apa nih? Ya. FIF-nya. Ya. Di mana tadi? Kita lempar ke sampelnya. Sampelnya berapa gitu ya. Sampelnya berapa. Misalnya sampel size-nya 100, kita lempar ke 100. Yang 30 dimasukin nggak boleh. Karena dia nggak boleh 2 kali. Ya. Jadi, Pak, 30, kan udah 30 nih, gue tambahin 70 lagi ya, boleh nggak gitu ya? Nggak boleh. Berarti kalian harus dari awal lagi. Ngerti ya? Bisa? Ngerti kan nih? Mahasiswa? Halo mahasiswa? Ngerti, Pak. Ngerti ya? Jadi kan kamu kan udah bikin kuesionernya sama itu ya, sama orang-orang tuh ya. 30 ya kan kuesionernya, ada yang bagus, ada yang enggak. Ananda kemarin gimana? Bagus semua atau enggak, Ananda? Ada yang nggak bagus, Pak. Ada yang drop juga ya, Ananda ya? Iya, ada. Ada yang drop. Jidan, ada yang drop nggak?
Ada saya kayak drop ada 6 nggak? Dari 10 ada 6. Ada 15. Dari 15. Wah, itu ngeri-ngeri juga ya. Drop. Mm-mm. Jadi kalau kita selalu nambahin ya, jangan ngepasin. Kalau ngepasin nanti giliran ngedrop nangis Bombay. Kita harus balik lagi ke sana, ya kan? Nah, itu ya nggak mungkin. Jadi tugas kita adalah 1 kali survei, 1 kali berhasil gitu. Nah, kalau misalnya nggak berhasil ya kita harus balik lagi ke situ. Nah, setelah uji sampel ini kita lempar ya. Nah, habis itu baru kita uji asumsi klasik. Asumsi klasik yang pertama kali diuji apa namanya? Yang pertama kali diuji, jangan di itu ya, papan tulis palsu jangan dicoret-coret dulu. Siapa tuh yang coret-coret? Uji asumsi klasik ini terdiri dari apa? Ya, Jara, coba. Terdiri dari apa? Ini kita minus poin aja ya, kalau misalnya nggak ngejawab berarti kagak nyimak gitu ya. Iya, Pak. Ya. Kenapa kita uji normalitas, Jara? Untuk menguji itu, Pak, normalitas data, Pak. Itu bahasa Indonesianya untuk menguji normalitas datanya. Untuk apa, Jara? Kenapa, Pak, yang uji normalitas, Pak? Iya, untuk apa? Untuk menguji kevalidan data, Pak. Tahu saya sih itu, Pak. Valid data kan ada di validitas sama reliabilitas. Nah, berarti nggak baca nih ya, Jara ya. Brody, coba Brody. Brody? Iya, Pak. Ya, uji normalitas itu untuk apa? Kalau di sini, Pak, ini untuk menentukan apakah suatu model berisi normal atau tidak, hanya dengan melihat pada histogram residual apakah memiliki bentuk seperti lonceng atau tidak, Pak. Oke. Coba Afifi, coba Afifi. Kenapa dia normalitas? Kenapa kita mau menguji normalitas? Halo Pak, kenapa? Ya, kenapa dia menguji normalitas? Karena uji normalitas itu dilakukan untuk mengecek apakah data penelitian kita berasal dari populasi yang sebenarnya itu adalah normal. Maaf ya Pak, kamera saya nggak bisa. Di sini sinyal jelek. Gimana? Tadi sebutin. Kenapa orang uji normalitas? Oh, itu untuk ngecek apakah data penelitian kita berasal dari populasi yang normal. Yang normal itu yang gimana ya? Saya tahunya sampai situ aja Pak. Iya, baca ya. Yang saya kasihin baca, jangan nggak baca. Ya. Oke Pak. Ya. Coba saya mau tanya lagi, siapa nih? Fikri, kenapa orang menguji normalitas? Fikri? Fikri? Ya, saya panggil 2 kali, kalau nggak ada saya remove ya. Nah, si Fikri ada pelatihan. Pelatihan apa lagi? Ya, nggak jelas nih mahasiswanya. Pak, saya mau coba jawab boleh? Ya, coba. Iya Pak, karena kita kan ngambil sampel. Jadi uji normalitas itu kita lakuin buat ngebuktiin apakah sampelnya itu benar normal, maksudnya sampelnya itu bagus atau enggak, supaya kita bisa tahu hasilnya nanti itu tuh bisa mewakili enggak dari sampel yang kita ambil.
kayak gitu. Gimana Pak? Oh, oke, thank you Ade. Ya, yang lain. Ini kan materi udah saya berikan kan? Seharusnya baca tuh. Materi udah saya berikan kan Yang ada jawab, 2 Pak. kali. Hah? Ya, Jidan, silakan Jidan. Jadi uji normalitas itu dilakukan untuk menentukan apakah data yang kita gunakan itu berdistribusi normal atau tidak. Dengan patokannya itu lihat dari rasio skewness sama rasio kurtosisnya. Yang kemarin kalau misalnya di antara min 2 sama plus 2, maka distribusi datanya itu normal, Pak. Oke. Jadi gimana tuh? Kalau misalnya contoh ya, kita contoh. Kita nggak usah punya tools yang bagus. Kalau misalnya ada Excel juga udah bisa ya. Ada Excel, bisa nggak ya? Ini kan ada data Excel kayak gini ya. Kelihatan kan? Dah. Kalau tadi yang Zidane itu dia ngeliatinnya kurtosis sama apa? Dia jadi di data analisis ya. Data analisis deskriptif ya. Kalau kita masukin input range-nya dari sini, label inverse row, ini masuk, klik OK. Kita nggak? Kan Pak? Nah, ini normal nggak menurut Anda? Ini lihatnya di sini ya. Lihatnya di sini ya. Ini ada yang tanda-tanda nggak normal di mana? Ini itu Pak, yang Hah? 7, Yang 4 koma. yang di Iya, Pak. atas 2 Pak. Berarti ya. Ini Q4, Q5, Q7, Pak. ini ya. Hmm. Terus ini ya. Ya, Iya, Pak. Terus ada lagi nggak? itu di Q7, Pak, 2,9 kurtosisnya. Q7 ya. Ini kan kita belum ngitung ya, baru apa keluarin datanya doang ya kan. Tapi kita udah punya asumsi bahwa data ini nggak normal gitu ya. Berarti yang tadi lihat di sini 6 dia false, Q8 dia false. Coba lihat datanya di sini. Berapa? Q6 sama Q8 dia oke ya. Ini oke kan? Bener nggak? Lihat Iya, nggak? Pak. Q4, Q5 oke kan? Lihat di sini nih datanya yang ada di sini false ya kan? Seharusnya true kan? Iya, Pak. True. Nah, jadi yang di sini secara otomatis kita buang. Secara otomatis buang nih ya datanya. Nah, kalau datanya ini kita buang, kita pakai data yang ini aja. Data yang ini aja kita pakai dulu. Data yang kita pakai
Udah kelihatan? Nah, kalau data yang kita pakai yang ini dulu, kita lihat totalnya. Total sama dengan ini tambah ini tambah ini tambah kita tarik bawah. Nah, ini kita average kan. Ini kita tarik. Nah, ini kita alpha Cronbach-nya kita masukkan. 0361. Kita tarik. Pakai Corel ya. Corel, salah. Corelnya ya nggak di situ ya. Corelnya di sini ya. Sama dengan ini array-nya di sini. Ininya di sini. Kenapa? Wah, ini dia masih ngaco, berarti kita harus F4 ya. F4 ya. F4. Nah, ini kita tarik. Kelihatan nggak? Dia udah di atas 0, ini semua ya. Kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Dia true nggak nih? Kalau kita masukin. True, Pak. Harusnya sih true ya. Iya, Pak. Ini kan harus lebih besar daripada ini ya. Lebih besar. Logical test-nya true. Ini false ya. False. Oke. Itu semua nih ya. Nah, ini true semua ya, nggak ada false-nya kan? Iya, Pak. Berarti data ini, data kuesioner yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, sama 10 bisa dipakai ya. Berarti udah oke nih. Oke? Berarti nanti kita sebarin lagi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, mahasiswa? Ada yang mau tanyakan? Iya, silakan. Pak, jadi kalau misalnya di datanya kan tadi ada 15 pertanyaan, terus ya ada beberapa yang false atau drop, itu ntar kita harus survei lagi Pak ya? Terus yang udah bagus dipakai? Enggak, itu jadi final nantinya. Jadi final kuesioner, kita nggak perlu survei lagi. Itu menjadi final kuesioner. Ngerti nggak? Jadi ntar, cuman yang false ini datanya dipakai apa enggak? Apa ntar lagi? Nggak dipakai lagi, udah kita buang. Kuesionernya berarti nggak sesuai gitu loh. Ngerti ya? Ngerti. Cuman masalahnya kan uji validitas sama reliabilitas. Jadi nggak ada normalitas untuk validitas sama reliabilitas, nggak ada kata-kata valid di situ. Kuncinya adalah normalisasi data gitu loh. Normalisasi data itu datanya normal gitu. Nah, data normal itu adalah data
yang berbentuk bell shape, kan kayak gitu. Ngerti kan? Bell shape itu artinya kanan kirinya sama. Nah, kanan kiri sama, dia bisa ngelihat dari squiness yang ada. Kanan kiri sama, dia bisa ngelihat dari squiness yang ada di sini. Nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Yang waktu diajarin bumi, dia ngitung squiness juga nggak? Kita nggak diajarin dulu, Pak. Nggak diajarin. Yang diajarinnya gimana dong? Yang diajar bumi kelas A sama B, Pak. Oh iya, oh iya, saya lupa ya. Maaf ya. Ya, berarti udah jago dong dari kelas A ya? Enggak, semuanya diajarin. Oh iya, kamu enggak ya? Saya lupa, kebanyakan mikir. Terus yang kedua, setelah kita tahu dia normal atau tidaknya, baru kita cari autokorelasi ya. Autokorelasi. Autokorelasi itu datanya itu dia saling berhubungan. Kalau dia autocall, jadi gini, biasanya kalau misalnya 1, 2, 3, 4, 5 itu jarang terjadi autocall dalam uji asumsi klasik. Tapi kalau misalnya datanya diambil data keuangan nih yang diambil nih, misalnya data tahun sekian beririsan sama tahun sekian, atau data time series lah kita sebut. Jadi data itu terdiri dari data. Data itu pertama satu data sensus. Tahu data sensus nggak? Data penduduk, Pak. Hah? Tahu nggak? Data sensus data yang gimana? Yang ini, yang alamat, nama gitu-gitu, Pak. Duduk. Bukan, data sensus itu kan ada tahun ya, dari tahun ya. Benar nggak? Iya, Pak. Data sensus tahun sekian gitu ya, dibandingkan tahun sekian gitu ya. Jadi ada datanya, terus ada tahunnya. Benar nggak? Ya. Jadi kalau data sensus itu dia based on tahun gitu, tahun sekian gitu. Nah, terus ada lagi datanya time series. Ini hampir sama kayak data sensus nih. Datanya time series. Time series. Time series ini contohnya laporan keuangan. Jadi datanya itu adalah misalnya datanya ada tahun tahun 2000 gitu ya. 2000, tahun 2001, 2002, 2003 itu ya. Kan kayak gitu. Bener kan? Data time series tuh. Tapi kadang-kadang data ini juga belum tentu ada isinya. Ya, ada missing gitu ya. Misalnya kerusuhan kemarin, datanya nggak bisa diambil tahun 1998 karena dia kerusuhan. Nah, ini yang kita sebut dengan namanya data time series. Nah, data yang kita pakai itu bukan data sensus, bukan data time series juga, tetapi data primer. Nah, data-data ini yang kita sebut dengan namanya data sekunder. Sekunder. Sekunder ini dia punya kriteria. Nah, di primer ini adalah kita gunakan data langsung. Data langsung yang belum diolah. Nah, tapi orang-orang akan beranggapan bahwa data ini harus di time series kan? Bukan, harus diolah. Nah, kita ngolahnya itu nanti, Pak, itu mungkin nggak terjadi autocall. Belum pernah sejarahnya autocall ya, terjadi autokolerasi. Nah, untuk data-data primer, kecuali Anda ngambilnya ngaco aja. Pokoknya kalau dia nggak lewat normalitas, nggak normal, kagak usah dilanjutin aja. Itu data pasti salah. Nah, gini nih.
Eh, kenapa ini saya ulang-ulang terus? Karena biar jago gitu loh. Udah lihat belum? Mahasiswa? SPSS-nya udah lihat belum? Belum, Pak. Belum ada. Belum, Pak. Udah lihat ya? Minum. Ini minum. Ini variabel X1, variabel X2, variabel X3, Y ya. Ini. Nah, di data view-nya kita ambil datanya gini ya. Saya copy. Udah lihat belum SPSS saya? Sudah, Pak. Udah ya. Nah, ini kalau kita analyze yang ada di sini, analyze, dia kan pakai ini ya. Pakai legacy, non parametric legacy one key test ya, sampel key test ya. Kita lihat di sini, masukin. Kita klik OK. Nah, yang kita lihat kan di bawah nih, asymptotic to tail, ini berarti dia tidak normal. Kelihatan nggak? Kenapa dia tidak normal? Kenapa dia tidak normal? Karena di bawah 0,05. 0,05. Nah, biasanya dia akan dilakukan yang begini nih. Dia akan keluarkan yang namanya recit. Recit itu deskriptif. Variabelnya kita masukin. Jadi kita klik ini. Salah. Bukan di sini nih. Kita analyze. Recitnya tadi keluarin recit di mana? Dinda, saya lupa. Di linear ada, Pak. Linear ya. Berarti ini kita masukin ke sini, ini kita masukin ke sini ya. Itu belum di scale, Pak. Ini kita masukin ya. Udah ya. Nah, statistiknya plotnya. Save. Nah, ini unstandardized ya. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Klik continue, kita klik OK. Nah, ininya nggak resitnya. Nah, ini kelihatan nggak resitnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan resitnya kan? Nah, biasanya dia akan melakukan ya hal yang kayak gini, non parametric legacy one sample t-test. Dia pakai resitnya, residualnya. Nah, ini dia pakai resit, dia klik OK. Kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Tapi dia masih ini juga, ya, masih nggak normal juga. Kelihatan nggak? terlihat. Iya, Pak. Kenapa ini nggak normal? Karena di bawah 0,05, Pak. Di bawah 0,05.
Eh, karena tahu nggak kenapa dia nggak normal? Karena sampelnya terampau sedikit. Oke, kita lihat ya. Kita lihat di sini kejadiannya. Ini kita buang dulu ya resitnya ya. Clear. Ini kita copy ini. Kita paste. Kita copy lagi. Ini saya perbanyak nih. Jadi 90. Kelihatan kan? Terlihat, Pak. Mahasiswa. Berarti tadi analyze, regression, linear, save, unstandardized, klik continue, klik OK. Gitu ya. Kita lihat di sini resitnya ada berapa? Kelihatan nggak resitnya? Halo? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Kita lihat di normalitasnya. Biasanya sih udah normal nih. Ini standardized, klik OK. Lebih nggak normal lagi. Lebih nggak normal lagi. Berarti jangan diulang datanya. Nggak boleh pengulangan data. Kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, sekarang ada nggak di sini yang udah normal datanya? Mahasiswa? Mahasiswa? Pasti belum dites dia nih. Mahasiswa? Ya, Pak. Hadir, Pak. Ya, udah dites belum? Datanya normal atau tidaknya? Saya udah tes, Pak, dan saya nggak normal. Ya, silakan coba share screen. Datanya gimana? Di SPSS kan, Pak? Ya, terserah kamu mau di mana juga. Pokoknya saya mau ngeliat normalitasnya dulu. Ini kemarin ya. Analyze. Ya, analyze. Terus non parametric cache. Legacy Ini ya. dialog. Hmm. One sample KS. Hmm. Cari yang residualnya doang. Yang kamu resit aja. Reset 1 ya. Ya. Coba ekstrak. Iya ya. Close aja. Continue. Ini, Pak. Ya. Oke. Ini, Pak ya. Matiin, hidupin lagi. Nggak kelihatan. Share-nya. Ya, udah kelihatan belum, Pak? Ya, nggak normal deh. Bener kan, Oke, Pak? tugas Anda menormalisasi data dulu, baru kita bisa lanjut. Siapa yang udah normal? Dinda udah normal belum? Dinda? Ya, Cikita, udah normal belum? Ini masih mau dicoba, Pak. Ya, dari kemarin bukannya coba. Udah nyoba, cuman mau di lagi. Ya, coba lah. Saya mau ngeliat. Share screen aja. Oke, Pak. Resitnya udah ada belum?
Resit yang hasilnya, Pak. Iya, itu bukan X1, X2, X3 ya, sampai X14 itu kuesioner kan, kuesioner. Iya. Kalau X itu nanti orang beranggapannya itu konstelasi. Ambil aja 1 sampai 4 gitu ya. Iya, Pak. Ananda bisa? Nggak apa-apa. Bisa nggak? Enggak, kamu dari regression dulu, regression linear dong. Kagak hafal ya? Belum hafal ya? Agak lupa, Pak. Ya, nanti nilainya juga agak lupa ya. Ini harus dihafal sampai mati ya. Wah, enggak, dia harus dihafal sampai lulus. Ya udah gitu aja ya. Y-nya masukin Y-nya. Y-nya. Masukin ke dependent dong. Nah, itu X1, X2, X3 aja masukin, nggak usah banyak-banyak. X1, X2, X3 aja sampai X3. Nah, lihat save-nya. Save. 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 Unstandardized-nya hidupin. Yang residual, Pak. Kalau residual, kita klik residual, berarti dia keluar di sebelah kanan tuh. Namanya juga residual kan, resid. Continue. Klik OK. Lihat sebelah kanannya. Kanan. Habis Y. Geser. Geser Cikita. Geser gimana, Pak? Iya, geser itunya. Geser ke kanan. Geser ke kanan. Di bawah ada slider tuh. Geser tuh ke kanan. Ini bukan. Jadi Enggak, bukan. itu tuh yang di bawah kan ada tanda panah tuh Scroll kiri sama bar tuh. kanan. Itu ntar geser. Cuman yang tadi Yang Nah, ini kayaknya Ananda udah bisa jadi itu Pak Osli nih kayaknya. Sama Zidan. Nah, itu lihat residnya udah ada kan? Masukin di analyze. Non-parametric test. Legacy dialog. One sample KS. Masukin resid yang 4, resid 4. Itu yakin resid 4 tuh. Ya udah, pokoknya paling akhir aja ya, resid 4 tuh ya. Iya, Klik OK. Klik OK. Nanti penamaannya biar beda gitu, residualnya banyak, ntar bingung lagi. Udah lihat, mati hidupin lagi. Hidupin lagi. Ini share screen lagi. Ini mahasiswa udah punya SPSS-nya belum kan? Udah atau belum? Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah tidak normal Cikita. Ya, berarti Anda belum boleh melakukan continue. Kalau dibikin normal gimana, Pak? Ya, tambahin data. Kalau nggak ada tambahin data, dirubah datanya. Pokoknya itu harus 222 gitu. Dia harus di atas 0,05. Kalau kayak gini dia nggak normal. Oke? Semuanya mahasiswa yang di sini nanti malam normalin data ya. Minimal setengah mahasiswa bisa normalin data. Oke? Ada yang mau tanyakan nggak untuk normalitas? Kenapa harus normal?
Karena kalau nggak normal kagak bisa continue aja. Lo bagaimanapun hasil hitungannya bagusnya gimana, kalau nggak normal kagak bisa continue. Udah gitu aja. Ada yang mau tanya nggak? Kan saya coba 0,03 berarti normal. Harus di atas 0,05 kan? Iya. Iya. Oke. Udah ngeliat tingkat kesulitannya skripsi? Udah kelihatan? Udah Pak. Ya, silakan Anda bermain-main ya. Nanti malam si Dinda semua data harus normal ya. Pak, datanya boleh nggak normal? Ya kagak boleh lah, harus normal. Oke? Jelas? Iya Pak. Oke, thank you very much guys. Saya tunggu nanti malam untuk menormalisasikan data. Kalau nggak normal berarti kagak dapat nilai aja. Dinda, kita udah masuk berapa kali, Dinda? 16 kali? Iya. Pokoknya kita bukan masuknya, yang penting bisanya kan? Bener nggak? Benar. Masuk sih gampang. Tahu-tahu masuk kagak bisa lagi kan? Jadi, dulu tingkat kesulitannya ya. Ini akan kalian hadapi sampai skripsi ya. Oke? Oke Pak. Thank you very much. Nanti malam kita lanjutin lagi ke multi call. Kalau misalnya belum normal, kita nggak bisa lanjut. Ngeri ya? Oke, normalin dulu datanya. Ada lagi yang mau tanyakan? Tak ada? Pak, saya tanya Pak, Nah, untuk normalin data. Nah, normalin data kalau misalnya kita udah banyakin data yang tadi Bapak bilang ya, kalau misalnya tetap nggak normal itu diapain lagi ya Pak? Ya udah, berarti ganti subjek. Ganti subjek itu gimana Pak? Jadi kita dari awal kita tulis datanya lagi gitu Pak? Iya, nangis nggak tuh? Oh, wah. Oke Pak. Iya. Makasih Pak. Yo, kalau nggak normal ya kita ulang lagi dari awal. Itu yang bikin nangis mahasiswa, ya kan? Ih gila, susah banget kan dia. Pokoknya jangan sampai nggak normal aja, oke? Berarti kalau misalnya nggak normal, otakannya juga nggak normal, kata dia gitu. Ya, Brilian mau nanya, Brilian, kenapa Brilian? Enggak Pak, tadi cuma pengen bilang iya Pak. Oh iya. Sekar gimana Sekar? Bisa Sekar? Bisa kayak Pak. Kita pokoknya sampai kelar nih. Untuk skripsi kita kelarin. Cara-caranya Pak Osi kasih tahu. Nanti kalau mau lanjut skripsi, tapi kan masih lama ya kan, tapi udah tahu dulu. Kurang lebih kayak gitu ya. Oke? Nanti malam kita lanjutin lagi. Biar jago. Kita kalahin kelasnya Farhan. Sama kelasnya si Farel, ya nggak? Oke ya. Thank you ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.